Dunia industri saat ini menghadapi tantangan besar dalam hal transformasi digital. Di tengah kecepatan teknologi, setiap langkah menuju industri yang tangguh membutuhkan literasi digital yang kuat. Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional melalui Direktorat Ketahanan Iklim dan Usaha Industri berperan penting dalam memastikan sektor industri Indonesia tetap berdaya saing, sekaligus beradaptasi terhadap dampak perubahan yang ada. Melalui tugasnya di bidang pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan berusaha, penanaman modal bidang industri, dan tata kelola pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri, Direktorat KUI berkomitmen untuk terus menciptakan iklim usaha yang baik untuk sektor industri. Perkenalkan, saya Diah Ayu Stianisi, saat ini berada di Direktorat Ketahanan Iklim Usaha Industri, tepatnya berada di tim perizinan berusaha. Terkait dengan literasi digital, ini sangat berhubungan erat dengan tim perizinan berusaha karena hampir semua proses perizinan saat ini menggunakan sistem elektronik, sehingga dibutuhkan kemampuan digital yang baik untuk dapat melakukan proses perizinan. Literasi digital menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal penerapan digitalisasi, ini adalah aplikasi OSS yang kami gunakan untuk membantu produktivitas dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Di dalam aplikasi OSS, kamu bisa melihat seluruh proses perizinan berusaha, di mana saat ini sistem perizinan sudah terintegrasi antara OSS dengan SINAS. Ada berbagai macam fitur informasi yang bisa kamu lihat dalam aplikasi ini. Informasi tersebut adalah mulai dari memulai usaha, dukungan usaha, kewajiban usaha, dan pusat informasi. Dalam menu memulai usaha, kamu bisa lihat regulasi, KBLI, bidang usaha penanaman modal, persyaratan dasar, dan informasi lokasi usaha. Untuk menu dukungan usaha, kamu bisa lihat PBUMKU dan fasilitas berusaha. Untuk menu kewajiban usaha, kamu bisa juga melihat laporan kegiatan penanaman modal dan mekanisme pengawasan. Dan untuk pusat informasi, kamu bisa lihat pengumuman, berita, video terkait perizinan berusaha. Jika kamu masih bingung, ada menu panduan terkait perizinan berusaha yang bisa kamu baca. Di antaranya, bagaimana pemrosesan PBUMKU oleh kementerian lembaga, hingga berbagai macam hal terkait perizinan berusaha bisa kamu baca di menu ini. Ada juga menu FAQ terkait pertanyaan yang sering ditanyakan terkait dengan perizinan berusaha. Semuanya bisa kamu baca di menu ini. Selain OSS, sebagai CPNS di Direktorat KUI, kami juga sering berdiskusi menggunakan aplikasi ASN digital dari BKN, di mana dalam aplikasi tersebut banyak fitur yang bisa diakses, mulai dari manajemen ASN hingga layanan individu bagi ASN. Berikut ini adalah fitur-fitur yang ada pada platform ASN digital. Yang pertama adalah layanan seleksi CASN. Layanan ini pastinya sering diakses bagi kita yang akan mendaftar CPNS di Indonesia. Yang kedua adalah layanan individu bagi ASN.
Ada berbagai macam fitur antara lain My ASN, sistem kinerja ASN, aplikasi presensi, ASN Karir, sistem informasi untuk melaporkan, mengelola, dan memantau disiplin ASN, dan pengajuan banding bagi ASN. Aplikasi yang ketiga adalah layanan manajemen ASN. Mulai dari layanan kepegawaian untuk kebutuhan internal instansi, layanan pengajuan banding, kelas jabatan, layanan untuk manajemen jabatan fungsional, BKNpedia, dan layanan konsultasi. Fitur yang keempat adalah layanan pendukung. Di sini ada monitoring layanan, helpdesk, dan pelaporan pelanggaran netralitas ASN. Walaupun fitur-fitur di digital ASN belum lengkap, tapi kamu bisa mendapatkan semua informasi terkait manajemen ASN di sini. Itu tadi adalah dua aplikasi yang sering saya gunakan di unit kerja. Harapannya dengan video ini bisa meningkatkan pengetahuan kita mengenai Smart ASN.